Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang materi dari hutang dagang. Jadi materi yang pertama akan disampaikan oleh Federasi Hutang kepada Afrid. Perkenalkan, nama saya Frida Siotang dengan NIM 20059001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka pendek, pendanaan spontan atau utang dagang. Pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Penyebab perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggat waktu yang pendek yaitu: yang pertama, perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Yang ketiga, sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biaya terjangkau. Sumber pendanaan jangka pendek antara lain: yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Dan yang kedua, pendanaan tidak spontan, yaitu pendanaan yang merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Baiklah, untuk materi yang kedua, saya persilakan kepada Indah Lailatul Fajri untuk menjelaskan materi yang kedua. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indah Lailatul Fajri, NIM 20059013. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan sumber dana jangka pendek utang dagang bagi sebuah perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan utang dagang terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu utang dagang memiliki bunga yang rendah. Masa pinjamannya yang singkat, namun bunga pinjamannya yang rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan kita saat menghitung jumlah cicilannya. Kelebihan yang kedua yaitu pencairan dana yang cepat. Utang dagang yang memiliki tenggang waktu yang pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Hal itu dikarenakan prosesnya yang mudah untuk dilakukan, sebab kita tidak perlu melewati proses yang ribet seperti pinjaman lainnya yang ada. Kelebihan yang ketiga yaitu persyaratan dokumen yang mudah. Utang dagang tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit, sebab risikonya sangat rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kekurangan sumber dana jangka pendek bagi perusahaan. Selain kelebihan, pendanaan jangka pendek juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan jangka waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas, sebab hal tersebut bergantung kepada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. Kekurangan yang kedua yaitu jumlah cicilan yang tinggi. Jika menggunakan pendanaan utang dagang, maka kita harus melunasi pinjamannya. Hal itu mengakibatkan cicilan per bulannya menjadi cukup tinggi. Yang ketiga yaitu utang dagang tidak cocok untuk modal usaha. Jika kita membutuhkan modal yang besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka kita jangan mengambil jenis pinjaman ini. Hal itu dikarenakan kita bisa merasakan terbebani dengan cicilan yang besar, kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis. Kekurangan yang keempat yaitu biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya provisi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman bersifat finance maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasinya secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlah pun beragam, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah, sehingga kita harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjamannya. Kekurangan yang kelima yaitu biaya denda keterlambatan yang besar.
Pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Misalnya, lembaga pinjaman non-bank memberikan bunga keterlambatan maksimal 150.000 per bulannya. Hal itu tentunya sangat merugikan kita karena jumlah pinjaman yang rendah. Sedangkan untuk lembaga keuangan bank telah memberlakukan biaya percepatan pelunasan yang cukup tinggi. Contohnya, Bank Mandiri yang memberlakukan biaya percepatan pelunasan sebesar 5% dari sisa pokok pinjamannya. Next, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari materi keempat dan materi 3 dan 4 oleh Ludina Faiza. Kepada Iza dipersilakan. Perkenalkan, saya Ludina Faiza dengan NIM 200590117 akan melanjutkan materi dari Indah. Contoh kredit yang ditawarkan bank untuk para usaha, yaitu kredit usaha rakyat. KUR adalah program gagasan pemerintah dengan menggandeng bank-bank di Indonesia, salah satunya KUR BCA, untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar berkembang dan terus tumbuh, sehingga perekonomian tanah air akan meningkat. BCA memiliki banyak produk pinjaman yang bisa dipilih dan sesuaikan untuk membantu usaha. Nah, KUR BCA menjadi salah satu produk yang paling banyak peminatnya. Para pengusaha UMKM biasanya memilih kredit usaha satu ini ketika akan memperluas bisnisnya atau ketika membutuhkan suntikan modal. Baik, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu saya sedikit ingin menjelaskan tentang otomatisasi dalam proses akun payable atau utang dagang. Nah, jadi ada beberapa cara dalam agar kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga dalam memproses dari akun payable ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada namanya sentralisasi proses akun payable. Jadi ada sebuah platform yang bisa berfungsi untuk menyatukan dari seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan oleh akun payable, yaitu seperti invoice, tagihan, dan proses pelacakan status pembayaran. Nah, jadi data-data ini bakal dijadikan dalam satu wadah sehingga memudahkan untuk proses dalam akun payable tersebut. Terus yang kedua, kita ada yang namanya itu membayar banyak tagihan dalam satu transaksi, agar kita juga mudah gitu untuk mencatat, kita juga mudah untuk mengingat transaksi-transaksi yang kita lakukan selama satu periode. Terus yang ketiga ada namanya standarisasi proses akun payable. Nah, jadi standarisasi di sini dimaksudkan adalah untuk menjaga dari data-data yang dibutuhkan pada akun payable, agar data-data ini bisa terjaga kualitasnya dan keabsahannya untuk diproses pada akun payable ini sendiri. Terus yang keempat ada yang namanya menggunakan software akuntansi, yaitu ada nama aplikasi Spenmo yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengolah atau memproses dari akun payable ini sendiri. Nah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Langsung saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.